kayak dikocok kan. Ternyata langsung kasih sereal gitu. Jadi ternyata resep awet muda adalah yang praktis aja. Yang praktis Jangan aja, terlalu banyak gitu. pikiran Jangan gitu terlalu ya. banyak pikiran. Kalau nggak ada, oke, nggak ada, apa yang ada kasih aja. Mungkin gitu. karena masih baru mungkin ya. Jadi Kalau kayak masih rajin Safir kan masak. masih newbie. Oke, ya benar. Kalau Dalam- newbie itu memang kayaknya semuanya tuh harus perfect gitu ya. Harus kayak apa ya istilahnya, harus tersusun rapi semuanya sesuai list yang udah dibuat dari malam ya. Terus pagi ini jam 7 harus ini, jam 8 harus ini, jam 9 harus ini, jam 10 udah cagak di sini ya. Itu harus kayak gitu ya. Betul. Tapi lama-lama mental lo juga ya kayak capek. Aduh, pusing Nah, banget. Emang udah selama apa? Kok cepet banget? Iya, kok cepet banget. Stres, iya kayak Gen Z biasa lah ya, Iya, kayak bener. stres itunya kepancingnya cepet gitu. Nggak bisa ya kalau waktunya itu begitu terasa lama tuh langsung ini ya. Kayak pusing gitu ngatur antara rumah tangga sama kerjaan gitu ya. Kakak-kakak ini gimana ya ngatur Sebenarnya rumah tangga sama keseimbangan karir asik. Asik. Cewek karir. Wanita kurir apa karir? Karir. Kalau kita kurir. Keseimbangan karir dan juga keluarga ini kan memang sekarang-sekarang ini jadi isu yang kayaknya lagi hangat-hangatnya karena mungkin semakin banyak juga perempuan-perempuan yang udah bekerja ya gitu, yang mungkin yang sudah berumah tangga dan tetap bekerja gitu. Kalau dulu kan mungkin nggak kita perempuan-perempuan tuh memilih kayak ya udahlah jadi ibu rumah tangga. Memilih satu iya, itu betul. ya. Karena takutnya dikhawatirkan itu tidak bisa menjaga keseimbangan dunia gitu ya. Dunia Tapi tidak memang seimbang. sekarang itu kayak memang dipengaruhi itu tadi dunia ya, secara global itu kan semuanya sekarang lagi maju. Betul. Nah, kalau udah maju itu kan imbasnya ke ekonomi. Betul. Makanya kebanyakan kayaknya keluarga itu butuh saling support. Ya. Makanya ada suami bekerja, istri juga ikut bekerja. Nah, tapi jadi challenge sendiri karena harus seimbang nih. Kan punya anak ataupun ada belum punya anak tapi kan kita di rumah sudah berkeluarga gitu kan. Itu harus seimbang. Jangan sibuk bekerja dua-dua akhirnya Nggak urusan ketemu. Jadi keluarga kayak, jadi jadi terabaikan. Iya benar terabaikan karena kayak jadinya hubungannya kayak di rumah tangga itu jadi kayak abang ade atau jadi kayak temen kos. Oh, ya nggak partnership sih? banget Iya. gitu ya. Jadi pulang kan, kerja, pulang kerja ketemu, hai, istirahat, besok kerja lagi. besok kerja lagi kayak gitu. Nggak ada tuh agenda-agenda deep talk gitu. Ada lagi ya? Iya, Atau apa misalnya namanya, pillow sense talk. of belongingnya nggak ada gitu. Tapi bukannya zaman sekarang ya, mungkin kalau dulu kan peran itu, misalnya peran rumah tangga, peran domestik gitu kan, mencuci, memasak itu hanya dikerjakan oleh perempuan. Tapi bukannya di zaman sekarang itu udah lebih fleksibel ya, laki-laki juga bisa ngelakuin mencuci iya piring, bener. mungkin membantu istri memasak, mungkin kalau ada sama-sama waktu, bukannya kayak gitu ya zaman sekarang atau gimana? Zaman sekarang mungkin kayak gitu, tapi untuk yang pembahasan ini kayaknya kita bahas di episode lain ya. Oh, episode lain. Iya, Ada- karena ada ini yang khusus jadi, ya? Iya, ini jadi judul tersendiri juga. Oke, Karena oke. akan banyak yang bisa kita gali di Iya, situ. benar Tapi sekali. berbicara tentang keseimbangan karir dan rumah tangga itu kan juga nggak lepas dari hubungan dengan gimana cara kita membagi waktu tadi kan, Iya. seperti yang kita bilang. Terus juga mungkin kerempongan emak-emak ini kan juga beda, nggak Makanya- sama kayak walaupun rumah tangga itu ada suami dan istri, tapi kerempongan suami dan istri itu berbeza. Iya, makanya kayaknya kalau kita udah berkeluarga itu kita tuh harus memang sering-sering ngobrol deh, komunikasi ya, karena itu tadi kerempongan itu kadang-kadang nanti bisa merusak hubungan kita gitu kan. Karena kalau udah kerja, apalagi kalau kerjanya itu pasti ya dibilang di bawah tekanan ya kan, karena kita bertanggung jawab atas perusahaan orang lain, atau kalau di instansi pemerintahan kan kita bekerja nggak hanya untuk Mengabdi ya, abdi negara gitu kan. Nah, gitu pulang capek, kita nggak pernah ngobrol apa-apa, ya kayak tadi kayak anak kos cuman itu kan, say hi itu aja yang harus ujung-ujungnya. kita kendalikan supaya tetap seimbang gitu. Memang luar biasa sih kalau challenge-nya itu kan, kalau kita sibuk banget pulang ke rumah capek, gimana ya caranya mau ngobrol aja udah ngantuk gitu kan. Tapi itu sih yang Iya sih, harus kadang ada yang emosian juga nggak sih kalau udah capek tuh pulang ke rumah gitu, ada nggak? Makanya disarankan banget ya memilih pasangan hidup tuh yang nggak bikin kamu emosi. Karena kan kita akan menjalani kerempongan duniawi gitu ya, ketika pulang
diharapkan adalah pasangan itu yang memang bisa membuat kita tenang ya, bukan membuat kita semakin emotion. Gitu. Berarti menikahlah dengan orang yang bisa bikin kamu tenang. Iya, betul. Makanya sekarang itu kan ada kayak apa sih namanya yang pranikah itu loh, kayak perjanjian pranikah. Kalau kita Muslim tuh bahkan kalau di Aceh tuh kan memang ada pembinaan sebelum menikah. Jadi itu yang disampaikan itu tuh. Jadi bagaimana nanti kalau kita udah berkeluarga, kita punya kesibukan, caranya gimana itu kan diomongin. Nah kalau yang pranikah antara kita berdua nih dengan calon suami itu kan bisa diomongin. Nanti kalau aku kerja kamu gimana? Kalau masalah keuangan ya semuanya kalau bisa tuh diomongin kan. Kalau dulu mungkin agak tabu ya. Kalau dulu kan betul, kayak agak tabu. Tapi kan di zaman-zamannya Gen Z ini kan kayaknya semuanya mau diomongin. Kayak peristiwa kecoa terbalik juga harus diomongin ya. Nanti siapa yang kalau ada kecoa di ujung sudut situ siapa yang angkat? Kamu atau aku gitu kan. Itu harus dibicarakan sampai segitunya. Betul, itu valid sih. Mungkin karena Safir kan umurnya juga masih sangat di bawah oh gitu. Para senior lah ya. Di bawah mana sih? Di bawah mana sih? Coba kan. Jadi masih banyak belajar juga kayak gitu. Itu hal yang kayak gitu juga sih. Sesimpel kayak tidur mati lampu atau enggak. Suhu AC itu di suhu berapa amannya. Karena rupanya nih kayak misal pengalaman pribadi agak jauh banget. Safir sukanya dingin, dia sukanya nggak terlalu dingin kayak gitu. Itu tuh kadang tuh kayak ganti-gantian di malam. Dia udah tidur nanti Safir dingin. Berarti malam juga sibuk ya? Sibuk ya. Ganti-ganti gitu sih malam udah tidur ya. Sibuk ya. Tapi balik lagi kalau kita mau bahas tentang kerempongan kita sebagai perempuan-perempuan yang bekerja, mungkin memang sesulit itu awal-awalnya mungkin ya untuk bisa mengatur waktu, mengatur semuanya lah yang bisa kita prioritaskan juga untuk keluarga dan juga pekerjaan kita gitu. Mungkin yang paling sering dialami oleh perempuan-perempuan yang bekerja adalah harus mengorbankan masa-masa emas anak-anaknya, misalnya gitu ya, masa-masa pertumbuhan yang gitu akan kan. disesali ketika anaknya sadar udah besar anakku gitu ya. Tiba-tiba udah setinggi ini dia gitu. Itu kan momennya nggak terasa ya, karena anak itu cepet banget nggak sih? Iya nggak terasa karena kesibukan kita tadi gitu. Betul. Tapi sebenarnya itu bisa disiasati ya Ida ya. Iya benar sih. Misalnya kayak kita memilih waktu-waktu tertentu untuk benar-benar bisa memantau dia, atau energi ibu-ibu yang bekerja ini memang harus lebih. Karena udah capek di kantor, pulang juga kita harus masih ada energi yang kita sisakan untuk melihat atau juga memantau ya perkembangan si anak-anak ini gitu. Dan biasanya tuh kalau perempuan yang bekerja itu dia udah lebih lebih multitasking gitu. Jadi kayaknya semuanya tuh dia udah prepare karena khawatir nanti kalau dia nggak prepare, ini akan ketinggalan atau apalah gitu ya. Kalau misalnya kayak aku aja kan, anakku ada 3 ya kan, dengan usia yang berbeda-beda gitu kan, ada yang kecil lagi gitu. Jadi itu kayaknya memang harus di-prepare. Kalau nggak di-prepare ya keteteran ya. Kayak hari ini kalau misalnya aku nggak prepare dari kemarin, ya bisa jadi telat kan. Udah ketinggalan ngobrolin soal keluarga. Iya, jadi kan prepare-nya adalah untuk sarapan hari ini. Ida udah bikin kemarin ya. Iya. Ayo duduk semua makan, ini untuk sarapan besok ya. Karena mama kerja pagi gitu ya. Iya, makanya udah aku pikir besok kayak aku bangunnya nih kayak akan terlambat gitu ya. Jadi kemarin udah aku siapin, mereka nggak usah dimasakin, makanin ini aja, sereal aja. Tapi aku gitu juga tuh, karena kan masih senang-senangnya masak nih, masih baru-baru gitu ya. Jadi aku belanjanya malam, prepare-nya malam, jadi pagi tinggal ngaduk-ngaduk aja, tinggal ini aja kelar kayak gitu. Cuman emang agak-agak rempong juga nggak sih. Nggak relate sama aku yang nggak pernah masak gitu ya. Maksudnya kayak ya udah ya gitu. Beli aja beli. Ya, sambil sekolah ya, beli sarapannya beli sarapan sambil pergi ke sekolah beli bekal ya. Beli bekal. Tapi sebenarnya aku agak amazed ya dengan Tuhan menciptakan perempuan bisa semultitasking itu, karena dengan yang kayak aku dengar cerita-cerita orang yang ketika sudah punya anak, karena aku belum punya anak nih gitu kan, bisa membagi waktu untuk rumah tangga, kemudian untuk perhatian dengan suami, perhatian dengan anak, kemudian perhatian dengan kru-kru di sekitar tempat kerjanya lagi. Itu kayak menguras kalau introvert itu kayak energinya udah habis banget nggak sih? Iya, pulang pasti selimutan dulu gitu. Kan? Ayo semua jangan ada yang ganggu, mau selimutan dulu sekitar 2-3 jam. Kalau nggak bakal emosian kan. Jadi kita kayak lebih egois pada diri kita sendiri. Ada yang apa yang ada di sekitar kita tuh kayak
ada kena imbasnya kalau kita nggak bisa kontrol diri kan. Itu kadang-kadang para ibu perlu ini nggak sih, me time atau recharge diri biar waras gitu? Ya, iya, benar. Iya banget. Kalau aku Sebenarnya perlu banget sih. Kalau me time itu juga mungkin salah satu cara supaya keseimbangan dunia terjaga, ya kan? Benar. Dari karir, rumah tangga gitu, benar-benar bisa terjaga dengan adanya me time itu sendiri. Tapi rata-rata biasa ibu-ibu pekerja ini justru me time-nya itu adalah dicuri-curi gitu, kayak ya jeda-jeda waktu kerja gitu ya kan, kayak mau sekedar makan mie instan mungkin atau iya, ice cream. Karena sebenarnya mau nggak mau itu kayak udah jadi rutinitas sih sebenarnya ya. Nggak bisa kita ubah karena kalau udah punya anak, mereka sekolah ya kan udah setiap hari ada pekerjaan yang sama yang kan kita kerjain. Kalau nggak di manage dengan baik ya bikin kita stres, depresi gitu. Kalau aku harus me time, harus banget. itu me time-nya gimana kalau Ida tuh? Kalau aku tuh biasanya kalau nggak untuk urusan perawatan diri gitu, ketemu sama teman-teman kayak tadi, cuman sekedar makan Indomie bareng-bareng. Mie instan gitu, terus juga apa kayak ice cream mungkin, simple kecil gitu ya. Simple tapi bikin sangat happy simple, ya. tapi kan kadang-kadang justru itu yang jarang didapat oleh ibu-ibu pekerja. Kenapa? Karena ya itu tadi kayak kakinya tuh sebelah di rumah, sebelah di kantor Iya gitu betul. kan. Jadi kayak Tangannya mengorbankan juga nggak sih? Iya, sebenarnya gini, memang ada yang kita korbankan, tapi balik lagi itu kan pilihan kita ya. Iya betul. Iya kan, kayak Iya kita sih. yang memilih gitu kan. Iya kan kadang-kadang gini, oh ya udah ntar lagi nih ada waktu aku mau ini aja deh, mau perawatan dulu gitu. Iya, iya. Tapi ingat anak, mending aku ajak mereka bareng-bareng Iya. makan apa gitu, atau ajak mereka main kemana. Jadi kayak opsionalnya tuh ke Pasti anak ke anak. akhirnya. Berarti gitu. memang jatuhnya kayak gitu ya. Mungkin Iya. kalau aku sendiri kan masih sendiri sekarang kayak aku pengen me time, aku pengen kayak mungkin Ida perawatan kayak gitu, atau nanti mungkin makan sendirian Iya, kayak iya. gitu kan. Tapi kalau nanti punya anak pasti langsung beda sendiri ya, kayak nggak bisa ninggalin anak kayak gitu ya. Apa ya, naluri sih gitu. naluri. Naluri aja kayaknya. Ya nggak sih, kita kayak sayangnya kayaknya daripada waktu luang ini dihabiskan dengan nyalon sendiri, mending ngajak anak, Iya. atau daripada jalan-jalan sendiri nggak tahu kemana, mending ya nongkrong bareng anak-anak gitu. Walaupun pada akhirnya waktu nongkrong sama anak-anak tuh tambah adalah ini sumber juga, naik masalah sasa baru juga ya kan. sumber masalah baru ya, sumber stres baru Iya. gitu ketika kita nongkrong bareng anak-anak, karena yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sana, hello gitu. Bukannya me time malah Iya nambah bener, itu apalagi ya. nanti anaknya nangis gitu. Aku bayangin kan memang kalau karena anaknya masih usia 3-4 tahun itu kan pasti masih inilah, masih apa yang ada di pikiran dia kan. Kita mau ngajarin juga gak akan masuk banget gitu kan. Jadi kayaknya kalau udah ajak anak itu, aduh ini gimana ya, karena tipe aku bukan tipe mama yang cerewet ya, bukan yang tukang melotot gitu kan. Jadi mau gak mau didiemin, tapi akhirnya memang pas sampai ke rumah tuh, aduh aku kayak capek banget. Padahal tadi aku niatnya bawa anak-anak biar seneng gitu. Ajaibnya adalah nggak kapok. Nggak Iya kapok, kan, bener. ajaibnya adalah kita nggak kapok gitu. Tapi aku bingung, maksudnya kan ini nggak bisa marah nih. Terus gimana cara ngasih tahu anaknya gitu? Melotot juga nggak bisa. Oh enggak, kalau anakku bikin salah atau bikin yang ini, aku tinggalin aja. Cuma kasih gitu. tahu, aduh ini salah gitu kan. Ya, daripada marah lagi gitu kan, aku bisa ngamuk kali gitu ya, tinggalin. Misalnya aku masuk kamar, diemin gitu kan. Pokoknya ditinggalin aja gitu. Nanti anaknya ini sendiri. Oh sadar gitu. Oh, ini marah mama. gitu kan. Ya itu biar ini juga Ya, ya. mungkin itulah ya kerempongan ibu-ibu pekerja ini ya, agar bisa tetap menjaga keseimbangan dunia tadi gitu. Tapi juga kan kalau ngomongin soal perempuan yang bekerja dan juga sudah berumah tangga gitu kan, pasti ada apa ya, literasi keuangan ya di situ ya, kayak Iya benar banget. ini nanti mau diatur seperti apa gitu. Manajer karena- keuangannya siapa? Iya, manajer gitu keuangannya ya. siapa, karena dua-duanya kerja gitu. Siapa yang ngatur siapa gitu kan. Kalau gimana sih sebenarnya mensiasati yang mungkin bukan yang paling benar, tapi mungkin yang paling nyaman gitu kali ya. Kita memilih cara mengatur itu semua dengan cara kita yang nyaman kali gitu Iya, ya. benar-benar. Itu tadi kalau aku kan dari awal memang udah kayak ada perjanjian pranikah gitu. Iya. Ya, kita bukan tapi nggak tertulis, tapi kita itu udah omongin ya. Jadi masalah keuangan salah satunya gitu ya, karena kita sama-sama bekerja. Nah, jadi kita punya planning sebenarnya kalau kita udah berkeluarga, tujuan kita apa, dan setiap
setiap tahun itu kita harus ada target. Ada visi misi. Misalnya tahun pertama kita udah punya anak, berarti kita harus punya tabungan sekolah anak, misalnya apa gitu. Terus nanti punya rumah, punya kendaraan, itu kan naik terus levelnya gitu kan. Sampai nanti kita punya investasi ke depan untuk anak-anak kita dan kita di masa tua gitu. Nah, syukurnya aku ketemu suami yang memang benar-benar ini sangat visioner aware ya. ke arah sana gitu kan. Jadi kita tuh bagi, kalau aku tuh, oh ini uang belanja yang memang bisa dihabiskan setiap bulan. Nah ini khusus gitu. Jadi kalau sekarang kan pakai ATM atau rekening lah gitu. Ini rekening khusus untuk belanjaan kita nih. Semuanya tuh dari dapur, mandi semuanya lah. Pokoknya urusan rumah gitu kan. Sama sekolah anak-anak. Nah, itu udah dipisahin. Nah, kalau untuk yang kita tabung nih, tabung yang mana nih? Tabung untuk kesehatan udah pasti nggak boleh diganggu-gugat. Nah, itu memang udah harus, dia kalau bisa dibilang kan di lock ya. Itu di lock itu. Nah, kalau yang satu lagi tabungan untuk kita tadi, saya buat rumah, beli kendaraan gitu kan, atau lain sebagainya. Nah, itu bisa diambil juga di waktu-waktu darurat gitu. Jadi benar-benar di-prepare gitu. Jadi kita tuh nggak uang yang ada tuh nggak habis gitu aja kan. Iya, benar. Karena kita udah siasatin ini harus seperti apa. Benar-benar setuju sih kayak gitu, karena kan nggak semua orang sadar akan itu ya. Iya, Maksudnya betul. kayak ya udah dua-duanya kerja, dua-duanya punya penghasilan. So what kalau mau dihabisin Iya, gitu kan. betul, Belum lagi betul. mungkin ada yang menganut kayak uang istri ya uang istri gitu. Jadi terserah istri mau pakai untuk apa. Nggak ada yang salah dengan itu sih sebenarnya, nggak ada yang salah gitu. Cuman mungkin kalau kita lebih aware kayak Ida bilang tadi, mungkin mengaturnya lebih runut, lebih rapi gitu ya. Jadi kita tahu ya yang kita korbankan untuk mendapatkan ini akhirnya ada bentuknya, wujudnya gitu, kelihatan gitu. Kita udah mengorbankan waktu, nggak ketemu anak untuk bisa mendapatkan mungkin sejumlah uang sekian gitu dari hasil kita bekerja gitu ya. Yang akhirnya memang kelihatan, oh ini dia uangnya, oh ini dia tabungannya gitu. Tapi memang kadang-kadang orang mikir, ya kan berdua punya gaji. Tapi sebenarnya nominal itu nggak menentukan kebutuhan kita itu cukup atau tidak kan, gitu kan. Kadang-kadang ada orang penghasilnya besar, tapi ternyata pengeluarannya besar. Nah itu yang sebenarnya bisa yang mudah untuk diatur sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang penghasilannya terbatas, ya kan, kebutuhan aja mungkin nggak terpenuhi gitu. Nah itu ekstra lagi kan mensiasatinya gitu. Jadi tapi, memang ini lagi. Iya kan, maksudnya kesepakatan itu aku menemukan bahwasannya nih kayak zaman Ida mungkin, aku baru tahu rupanya pembahasan itu menjadi sesuatu yang penting juga kayak gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang sempat aku diskusikan dulu sama mamaku sebelum aku menikah, itu kayak mamaku nggak setuju. Iya, nggak engage sama pemahaman yang aku miliki kayak gitu. Jadi aku bingung sebenarnya pada saat itu, apakah aku yang terlalu apa ya bahasanya? Kalau kata mamaku tuh sempat terlalu maju, atau memang sebenarnya ada hal-hal yang tidak relevan di zaman mamaku yang dibawa ke zaman ini. Itu kayak gitu. Terkait pembahasan perjanjian pranikah itu tadi perjanjian pranikah gitu. Iya, mungkin ya di zaman orang tua kita tuh mungkin perjanjian pranikah ini kayak bisa tabu dianggap gitu ya. Tabu, dan itu kayak sesuatu yang nggak sopan gitu nggak sih? Kayak kita nggak menghargai calon suami kita, mungkin kayak nanya berapa gajinya. Iya, benar-benar. Itu kan kayaknya dulu jangan gitu, jangan pernah. Sedangkan kan kalau makin kesini kita ngelihat ya kita butuh tahu. Justru gara-gara itu kita bisa mendeteksi keseimbangan rumah tangga kita kan. Jadi kita itu tadi ada prepare di awal kan. Oh ternyata penghasilan seperti, berarti nanti kita kerja kerasnya seperti apa kan gitu. Nah itu mungkin pemahaman-pemahaman di beda zaman ini yang memang agak PR sih sebenarnya gitu ya. Tapi balik lagi kalau udah balik ke zaman sekarang, mungkin kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua dengan cara yang lebih kita cari lah caranya lebih kita menjelaskannya sampai orang tua merasa ini bukan sesuatu yang nggak sopan, ini bukan sesuatu yang tabu lagi gitu ya. Memang agak berat sih, apalagi dulu malah di awal-awal, di era-era awal ketika perempuan udah mulai bekerja, misalnya perempuan yang sudah bersuami, punya anak itu bekerja juga kan dulu ditentang ya dulu ya kan, sampai rasanya kayak kok tega ya ninggalin anak gitu kan. Dulu kan masih ada stigma negatif bahwa perempuan yang bekerja itu tega karena meninggalkan keluarga kayak gitu, membagi prioritas lah ya. Benar sih. Kan, tapi kan makin kesini kayaknya masyarakat kan udah makin nerimo, lebih terbuka lah lebih terbuka gitu ya, pikirannya gitu ya. Bahwa memang ya kalau perempuan bekerja kan
lumayan bisa membantu keuangan rumah tangga gitu. Selain itu kan berdaya untuk diri sendiri dan itu juga akan membantu dia untuk apa ya, ilmu-ilmu yang dia punya atau skill-skill yang dia dapatkan itu untuk anak-anaknya juga kan benar, di masa benar. depan. Jadi kayak apa gitu. depresinya ya kita nggak bilang jadi ibu rumah tangga itu bikin depresi gitu. Maksudnya rutinitas yang mungkin yang nggak biasa dilakukan oleh istrinya tuh jadi kayak bikin dia depresi gitu. Mental load lah kalau bahasa sekarang ya. Oke, ya benar banget. Tapi kalau kita ngomongin galaunya ibu pekerja versus galaunya ibu rumah tangga tuh ada kan yang bikin meme-nya, bukan meme sih tapi kayak video sekilas gitu, ada perbandingan antara ibu bekerja yang keluar rumah pagi-pagi mau pergi kerja dengan ibu-ibu yang Lagi di di rumah teras, lagi nyapu gitu ya kan. Terus masing-masing tuh punya pikiran enak banget ya jadi dia nggak harus bangun pagi-pagi untuk Iya kan itu kerja. sampai ribut kan dulu kan. Itu kan Iya. sampai ribut Kayak ya kan. heboh banget. Emang Terus kenapa yang- aku yang ibu rumah tangga? Emang kenapa aku yang ibu pekerja gitu Iya, kan. terus ibu yang lagi nyapu ini merasa enak ya jadi dia pagi-pagi udah cantik, Iya. udah rapi, gitu. udah wangi, mau pergi kantor gitu. Nah ternyata kan memang di dalam diri kita sendiri ini yang harus kita kontrol kan, kayak perasaan-perasaan kok enaknya jadi dia, padahal mungkin orang lain pun ingin menjadi kita gitu kan. benar banget. Terus galau-galaunya ibu pekerja itu mungkin dia nggak punya waktu untuk bisa membersamai anak-anaknya di waktu-waktu yang pertumbuhannya banyak gitu gitu ya. ya kan. Terus kalau galaunya ibu rumah tangga ya dia pengen main tapi mungkin nggak punya waktu yang banyak Iya. untuk bisa main gitu. Kan ibu rumah tangga tuh 24 jam kerjanya. Iya kan, ya kan? 24 jam kan. Sebenarnya aku punya memori sih ketika ibuku kan dulu pekerja juga kayak gitu. Aku memang punya memori ketika aku sering ditinggal mama sama papaku kerja kayak gitu. Terus aku sering main sendiri dan kadang itu bikin aku tantrum jadi cari perhatian terus kayak gitu. Gitu, dan aku ingat banget memori itu ketika mamaku sibuk kerja, papaku sibuk kerja, aku sering sendiri dan aku sering tantrum, sering nyari perhatian mama. Dan ketika aku punya adik, terus fokus orang tua aku lebih ke adik kayak gitu gitu kan, ya. aku semakin cemburu Iya, iya, kayak benar, gitu. benar. Dan mungkin itu yang bisa aku persiapkan juga ya, mungkin di masa depan. Ketika nanti aku punya anak dan masih memilih untuk bekerja kayak gitu kan, kayaknya ada perasaan-perasaan itu juga nanti di anak ya. Pernah nggak sih mungkin Udah anak- dicatat ya apa yang nggak boleh dirasakan oleh anak ya. Iya, bener-bener. Pernah nggak anak Tika atau anak Ida tuh kayak komplain kayak gitu, kok jarang di rumah atau apa? Iya, Iya, pasti bener. ada ya. Pasti ada Di gitu. waktu kebetulan kan kalau pekerjaan aku dan Ida tuh kan waktunya fleksibel sebenarnya. Bener. Tapi kalau Kapan aja bisa kerja dan Iya, kapan aja bisa nggak ada betul. kerja Iya gitu. benar. Tapi kan kalau tiba-tiba lagi ada banget kerjaan bisa nggak pulang-pulang Iya, gitu benar. kan. Gitu. Nah, Benar, mungkin benar. itu yang apa ya bisa bikin dia komplain gitu, bikin dia merasa kok nggak beres-beres kerjanya iya, benar gitu. banget. Nah, kan gitu ya. Komplainnya kayak gitu ya. Iya, bener. Aku juga punya pengalaman ya, dulu kan masih bekerja yang harus jauh dari keluarga gitu kan. Terus udah punya anak. Nah, itu jadi kayak satu momen yang menuntut aku tuh harus punya pilihan yang tepat gitu kan. Akhirnya aku resign dari pekerjaan itu ya karena aku memilih anak dan keluarga. Nah, itu pun hasilnya karena omongan gitu ya. Memilih resign itu karena omongan. Karena nggak mungkin kita seumur hidup kita tuh bergantung ke orang tua kan. Nah, dan itu kan kita juga rasain capeknya orang tua kita dulu ngasuh kita gitu kan. Jadi ngobrol sama suami bilang, kamu mau gimana? Kamu yang kerja, itu memang satu ancaman juga sih. Iya, Tapi iya. itu kayak mungkin karena lagi emosi, kamu aja yang kerja atau Saya aja gitu. maksudnya salah satu dari kita berhenti lah gitu bekerja. Karena ini kasusnya jauh. Aku Iya. tuh harus di Jakarta atau di luar gitu kan, 3 bulan sekali pulang. Kayaknya tuh nggak cocok di keluarga aku karena kita keluarga di sini keluarga pendatang, nggak punya keluarga yang besar Iya, gitu. yang bisa bantuin juga. Cuman dititipin. orang tua Iya, gitu. betul. Kayaknya nggak ini aja gitu. Akhirnya kita ambil keputusan aku resign dari pekerjaan itu, ngambil pekerjaan yang memang kita bisa sama-sama Iya, gitu. lebih fleksibel. Jadi kegalauan aku harus bekerja atau tidak itu ada banget ya, jadi momen-momen momen kayak itu gitu. ada banget yang akhirnya kita memilih pekerjaan yang seperti apapun itu jadi kayak galau banget juga kan nggak? Iya, jadi kayak pertimbangannya tuh jadi Iya. banyak banget gitu. Betul, Ini betul. kira-kira nanti cocok nggak ya? Cocok nggak Iya. kerjaan ini sama kondisi keluarga kita Iya. gitu kan? Karena kita nggak untuk diri kita sendiri lagi Nah, kan, benar. gitu. Mungkin itulah yang dialami juga oleh teman-teman di luar sana yang mungkin bekerja juga gitu yang dan Harus dituntut jauh lagi. iya harus jauh dan dituntut untuk bisa menjaga keseimbangan antara karir dan juga rumah tangga. Mungkin memang
seribet dan semumet itu kita memikirkan segala halnya ya supaya tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi aku yakin sih semua orang tuh punya cara sendiri. Iya, Nggak bisa beda-beda. kayak tadi Beda-beda. nggak bisa disamain. Contoh aku ke Ida Aju kan bisa beda. Iya, Beda beda. kayak gini, Pasti aku juga beda. kayak gini. Gitu. Dan itu semuanya pasti ditemukan seiring berjalannya waktu kan kayak Iya, benar, benar banget. gitu. Apalagi kan kita nggak ada ramuan yang langsung pas gitu Iya, ketika betul. kita masuk ke fase itu. Jadi Betul, kayak betul. aku udah tahu nih ramuannya nih kalau masuk ke fase ini enggak. Jadi kita memang terjun dulu ke situ, dihantam ombak kiri kanan dulu ya. tinggal bagaimana kita ini melawannya Melawan bisa arus nggak, lawan gitu. supaya bisa tetap Betul, seimbang betul. dan nggak jatuh gitu. Akhirnya aku terjatuh. dan Sampai ada tak bisa. juga momen jatuh itu ada. Ada, ya. Iya, kayak kita akhirnya harus berantem sama suami, Iya, iya, iya. harus nggak cocok sama keluarga gitu. OMG. Kadang-kadang kan ikut campurnya keluarga tuh malah bikin masalah itu jadi ruwet. Itu gitu. betul. Walaupun itu orang tua kita gitu. Iya, 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 Makanya betul. hindarin banget Betul. curhatnya itu sama orang tua gitu. Sebelum kita bisa menyelesaikan pada diri kita sendiri, jangan sampai cerita ke orang tua karena orang tua pasti milih kita ya kan, dukung kita pasti. Belum Iya kan? tentu sih. Belum tentu ya. Aku tipe yang cerita lagi. Jadi pengen curhat lagi kan. Pengen curhat lagi nih. Tapi kayaknya belum tentu sih, karena aku juga dengar ada beberapa temenku mungkin yang dia cekcoknya rupanya sama orang tua sendiri kayak gitu. Jadi kayak memang sebaiknya ketika sudah menikah mungkin memang tinggal mandiri ya. Ya, Tapi iya, nggak nah semuanya itu. kayak gitu, Nah, mungkin itu nanti memang semuanya. cocok That's banget juga. why aku bilang bahwa kondisi-kondisi tertentu itu bisa beda di keluarga Iya, kita iya, benar, gitu. benar Jadi banget. ada yang kayak dia bilang mungkin pekerjaan sebagai pramugari yang pernah Ida jalani itu cocok di keluarga orang lain, Iya, tapi betul. nggak cocok di keluarganya Ida. Begitu juga mungkin dengan aku, harusnya mungkin aku bisa gitu Iya, ya. makanya ya. Iya, maksudnya aku Kenapa kita nggak tukeran aja Iya, waktu itu ya? Ya, tapi aku nggak waktu itu aku juga sebagai mantan pekerja bank di bank gitu kan merasa nggak cocok itu di keluargaku. Iya, karena itu kan dari 7 ke 7 ya. Iya, dari 7 pagi ke 7 malam, kadang 7 pagi ke 9 malam, ya random gitu. Nggak cocok sekali di waktunya. keluargaku karena aku merasa aku harus banget melihat perkembangan anakku 24 jam gitu. Ada yang memang mampu berkorban untuk itu. Kalau aku merasa aku nggak mampu, aku pengen lihat dia merangkak, aku pengen lihat dia jalan gitu. Jadi sehingga ya ada pilihan-pilihan yang kita buat yang menurut orang mungkin kok gitu gitu. Iya, Tapi kok kok dia itu tega yang sih baik. ninggalin Betul, pekerjaannya, betul, kenapa betul. sih? Malah kadang-kadang nyari-nyari, oh suaminya kali begini. Iya, iya, benar, Nah, benar. itu orang akan menilai banyak hal dari kita gitu. Tapi yang paling tahu hubungan kita di keluarga kita ya pasti kita. Iya, Gitu. sebenarnya mungkin itu juga salah satu jalan kita untuk menjaga keseimbangan antara karir dan rumah tangga. Kenapa? Walaupun kita kok resign gitu, tapi katanya mau menjaga karirnya, justru kita mencari karir yang baru Betul, gitu agar tetap betul. bisa kerja juga, tetap bisa berpenghasilan, tapi keluarga juga tetap jalan. Iya, gitu. benar banget. Soalnya di zaman sekarang juga udah banyak banget loh, nggak mesti perempuan mungkin datang kerja ke kantornya. Iya, iya, Udah iya. banyak juga tuh pilihan pekerjaan yang work from home. Iya, Iya, dari iya. rumah. Di rumah tetap bisa Work menghasilkan. from cafe. Work Iya, Kan. pokoknya dari mana bisa kerja dan menghasilkan gitu. Tinggal pinter-pinter aja ya untuk Iya. bisa memilih peluang itu sebenarnya. Dan kadang-kadang kan kenapa sih dibedakan antara laki-laki dan perempuan pekerja? Karena pikirannya gini, perempuan udahlah paling dia stuck nanti jadi pegawai biasa gitu, Iya, karyawan iya, biasa. iya, iya. Padahal enggak loh. Sekarang perempuan itu malah karirnya itu ini Bisa, banget gitu ya, betul, bisa betul. cepat. Melejit, iya, Iya benar. Malah kadang-kadang tingkat inovasinya, kreativitasnya itu ada di perempuan gitu kan sekarang, dan itu kayaknya nggak bisa jadi penilaian Patokan lagi, ya, patokan nggak lagi bisa, gitu. Nah, terus juga mungkin bedanya kalau kita sebagai wanita-wanita karir ini ya. Career. Memang kan walaupun kerja, walaupun sibuk, tapi kita kan punya insting nggak sih? Kayak insting dan juga feeling bahwa ini kayaknya harus memprioritaskan ini dulu, keluarga dulu. Kayaknya kita harus kesana dulu deh, nggak ini dulu gitu. Ada nggak sih kayak gitu kan? Kalau mungkin kalau laki-laki ini correct me if I'm wrong ya, karena nggak ada laki-laki di sini gitu ya. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu kayak ya kerjaan dulu nih gitu ya, memang ini yang harus diberesin dulu gitu. Sedangkan kita kan kadang-kadang ada hal-hal yang memang ya kita nggak bisa masuk kerja hari ini, kita nggak bisa ngambil job ini gitu karena memang keluarga yang lagi Ada yang kita membutuhkan prioritaskan super gitu ya. mom gitu ya kan. Ada sih gitu, tapi itu kayak challenge sendiri bikin kita jadi lebih multitasking lagi. Iya Kalau sih. di aku sih gitu ya. Iya, benar. Ya, karena kan perempuan luar biasa nih, bisa sambil masak
piringnya juga bisa dicuci, sambil nyapu juga bisa. Sebenarnya tangan perempuan sekali tuh beres. ada 5 juga di belakang bener. ini. Ada 5 di Iya sini. kan, sambil cerewet bilang anak suruh mandi, suruh belajar, bisa gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan mereka harus fokus dan logik mereka. Kalau aku kerja ini nggak mungkin lah aku bisa kerjain yang lain gitu, dia harus selesai dulu yang satu itu gitu. Tapi itu kayak jadi challenge sendiri gitu ketika kita udah memilih untuk bekerja sambil juga jadi ibu rumah tangga. Keduanya itu kan nggak boleh ada yang dikorbankan. Ya harusnya. Pekerjaan kita punya tanggung jawab, rumah tangga juga kita punya tanggung jawab. Bahkan tanggung jawabnya lebih besar lagi karena kan kita nyangkut ke anak, masa depan anak gitu kan, masa depan keluarga kita. Jadi itu tadi challenge jadi lebih multitasking lagi. Jadi kayak belajar. Kalau misalnya di awal-awal kayak Sever gitu kan, masih suami, suami bekerja, nanti apa yang di-prepare, begitu nanti udah naik tingkat, punya anak, 1, 2, 3, beda lagi. Sama kayak Tika bilang, memang dia ada masanya. Dan kita akan tahu itu pada sudah masuk ketika masanya. udah masuk ke situ, jadi nggak bisa juga kayak, udah lihat Ida kayak gini, aku pasti aku bisa juga nih nanti kayak aku gini. udah siap, nanti aku bakal begitu. Belum tentu sama. Belum tentu Iya, jadi walaupun kamu udah melihat Ida, aku, dan lain-lain di sekitaran sekelilingmu, ya belum tentu ketika kamu terjun ke situ kamu bisa gitu ya. Belum tentu. Tapi jadi bahan referensi boleh, bahan referensi kan. Aku juga melihat sudah banyak sekali tuh e-book parenting. Iya benar gitu lagi. Tapi itu hanya teori ya. Prakteknya belum tentu sama. Semua kan bakal bilang ya udah kamu bisa belajar segala ilmu parenting, benar. semuanya bisa kamu kelas ini kelas itu, tapi tetap yang akan menjadi realitanya ketika kita sudah terjun langsung kayak gitu kan prakteknya kayak gitu. Dan biasanya sih agak-agak berbeda ya teori dan juga praktek itu ya. Kadang-kadang kita kan kayak memaksain diri untuk ngerjain sesuai dengan teori. Ternyata nggak bisa, nggak masuk. Kita udah berusaha menjadi orang tua dengan parenting Nikita Willy. Apa daya? Tapi ternyata nggak cocok ya. Parenting VOC itu masih mendarah daging ya. Kalau mungkin lebih kalau VOC itu lebih uratnya nggak segini ya. Betul. Apalagi kalau suaminya nggak dukung gitu kan. Iya gila aja kita disuruh ngurus. Tapi kan mengenai ini nih, misalnya nih, mungkin mamanya VOC banget, rupanya papanya spoken. Itu dia. Itu jadi ini nggak sih? Ntar anaknya bingung nggak sih kayak nanti ujungnya lebih ke papa atau gitu, mungkin itulah penyeimbang. Atau bisa jadi kayak yang Safer bilang, ada dewa penyelamatnya dia. Iya, makanya. Ya kan, merasa ada pengacara di rumah gitu. Itu biasanya masalahnya tuh antara orang tua dan juga kakek nenek. Kakek nenek ini yang jadi pengacara, orang tua yang istilahnya the devil gitu ya kan. Dan jangan harap kalau di aku ya, kalau udah sama orang tua tuh nggak berlaku tuh ilmu kita. Yang berlaku adalah ilmu dari nenek kakek. Aku pernah lihat langsung tuh anaknya temanku itu dia nggak bolehin makan pisang kayak gitu, harus makan yang dia masak kayak gitu. Terus mamanya ngomel-ngomel tuh, baru Jehna pisang, udah masih hidup sampai sekarang, gitu kan. Ya lagi kan kayak ini juga loh, kayak kan ada tuh sekarang penelitian yang bilang, jurnal-jurnal yang bilang bahwa bayi itu nggak boleh dipakein bedak lagi, ya kan, nggak boleh dipakein bedak gitu. Nah terus orang tua kita kan kayak nenek-nenek kakek kita kayak, kamu juga dulu pakai bedak masih hidup sampai sekarang gitu. Ada penyakit apa? Ada penyakit apa? Hidup nih sampai sekarang, gendut lagi katanya. Iya kan? Iya, jadi kayak ya gimana ya, kadang memberikan pengertian ke orang tua ini juga agak PR, nggak cuma ke anak, kayak lebih ke orang tuanya ya agak PR gitu. Berarti memang PR perempuan untuk menyeimbangkan itu kayak banyak sekali komponennya, dengan keluarga lah, dengan anak lah, dengan teman lah, dengan itu sumber kegalauannya semuanya. Sumber kegalauan yang paling kita rasakan mungkin ya untuk kita yang bekerja gitu. Bahkan mungkin ibu rumah tangga juga gitu ya. Kita merasa ibu rumah tangga kayak, mungkin orang-orang merasa ibu rumah tangga aduh kan nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Padahal ya kerjaannya 24 jam seperti yang itu benar banget. Kalau orang bikin konten-konten dilihatnya waktu rebahan, padahal dari tadi tuh udah banyak banget yang dia kerjain gitu kan. Ya walaupun misalnya ada ibu rumah tangga yang punya asisten juga di rumah, tapi tetap juga dia banyak hal yang bikin dia capek juga. Terus aku gitu merasa kayak ada ketidakadilan gitu ya, ketika ibu rumah tangga nyantai-nyantai dianggap kayak nggak ngurus rumah, dianggap pemalas. Iya pemalas gitu. Kan. Tapi kalau ibu pekerja yang nggak ngurus rumah karena dia harus bekerja, ya dia dianggap fine gitu karena dia bekerja gitu. Padahal kan ya nggak bisa kayak gitu. Ya namanya manusia harus ada waktu istirahatnya guys. Iya benar banget. Kadang-kadang yang nggak istirahat ini suka ngomongin orang itu nggak ada istirahatnya
kadang yang punya pembantu ya, dia nggak ngerjain sendiri gitu makanya. ya kan. Atau yang punya mertua yang gitu kan. Bener-bener asik gitu ya. Tapi sih? ya kalau kita mau balik lagi tentang keseimbangan antara karir dan rumah tangga ini kan benar-benar PR juga untuk kita-kita yang memang sedang menjalani fase-fase ini gitu ya, sampai nanti mungkin udah ada batas waktunya kalau oke, aku stop gitu ya. Tapi ada kepikiran nggak sih Ida, mungkin Safer, kayak berhenti di tengah-tengah perjalanan karir gitu karena memang aku merasa sudah tidak bisa menyeimbangkan diri ini gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau aku karena masih baru kayaknya masih sudah mencari-cari sih, mencari-cari kayak belajar juga, oh ini metodenya cocoknya apa, caranya gimana, masih mencari. Jadi aku masih bebas guys, masih fleksibel kayak gitu. Belum ada kepikiran untuk berhenti di tengah jalan ya? Kalau Ida gimana Aku juga sejauh sih ini? belum, karena tipe kalau aku kayaknya memang nggak bisa stuck urusan di rumah aja gitu. Aku tuh harus aku tuh harus develop diri gitu. Apapun tuh aku pengen kerjain gitu. Tapi aku tetap prioritasnya adalah keluarga. Syukurnya aku tuh punya jadi curhat ya. Suamiku tuh benar-benar support support karena memang aku mempertimbangkan banget keluarga. Jadi apapun aku tanya, nah kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana gitu. Jadi karena kita umurnya juga jauh, jadi kayaknya memang lebih menenangkan ya. Jadi dia apapun itu kita punya dia punya pandangan dan yang akhirnya kita berpikir Oh iya juga ya, aku bisa seperti apa ya gitu. Jadi kita punya opsi yang bisa kita kerjain gitu. Jadi aku kayak kalau memilih aku berhenti aja. Menyerah di tengah jalan enggak ya? Enggak. Kenapa cuma aku? Aku kepikiran ya. Jadi kayak serandom itu lagi di tengah-tengah karir gitu kayak enggak, aku mau balik aja deh, kayaknya aku benar-benar mau Itu kayaknya cuma sesaat aja. Setelah itu nggak mungkin, aku nggak mungkin bisa. Iya, jadi kayak awalnya kayak udah deh aku kayaknya benar-benar mau berhenti di sini, mau jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Mau benar-benar udah tekad bulat, 2 hari kemudian nggak, aku harus kerja. Aku harus kerja, nggak bisa. Ternyata memang panggilan diri yang memang mungkin dari kecil kita tuh udah kayak ada aja yang dikerjain. Nah, udah gitu kan juga dari SMP tuh aku udah punya uang jajan sendiri dari kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Sehingga ketika nggak kerja lagi kayak sebenarnya bukan karena nggak cukup tapi lebih ke ini nggak bisa diam. Betul. Kayak kepengen melakukan sesuatu memang gitu. Aku juga sama kayak Tika, karena dari usia sekolah tuh kita tuh udah punya penghasilan sendiri gitu. Kayaknya memang kita tuh harus ngerjain sesuatu setiap hari. Tapi memang untungnya aku tuh nggak tipe kali yang ngotot banget nggak sih? Kayak misalnya aku harus berhenti ya, tapi ya berhenti oke lah gitu ya. Atau aku ada pekerjaan, aku harus kerjain itu terus, nggak gitu juga. Makanya tadi aku bilang punya suami yang bisa menyeimbangkan itu akhirnya. Jadi dan kalian nggak kepikiran berhenti di tengah jalan, sedangkan aku tuh kepikiran gitu. Kalau kayak berhenti itu bukan sekali 2 kali, Safer. Jadi kayak aku tuh pernah misalnya kerja di ini, terus aku kayak nggak, aku udah nggak mau lagi, oke, stop, resign. Terus aku kerja lagi setahun setengah apa 2 tahun kayak oke, enough kayak gitu. Aku enggak, aku mau di rumah aja, aku mau mengabdi di rumah gitu kan. Selang beberapa bulan kemudian, nggak nyampe bulan deh, begitu aku resign lagi, so aku kayak nggak bisa nih, jualan kali ya gitu ya, kayak terus udah kan kita kan kalau kita ada toko gitu kan kita ya kan bekerja itu bukan hanya di kantor jadi karyawan aja. Justru dengan kita punya toko, misalnya kita jualan di toko, tuh kita ada orang kerja, justru kita lebih kayak ngurusin itu lagi gitu kan. Kenapa beban ini semakin besar gitu ya, kenapa makin besar kayak gitu. Oke, udah aduh ribet nih kayaknya, enggak udah cukup misalnya gitu, kayak 2 tahunan gitu. Akhirnya sekarang ada di sini gitu ya, dengan berbagai macam yang lain juga gitu. Ini sebenarnya mungkin karena burnout aja sih. Iya, mungkin tapi memang kesukaannya tetap berkegiatan intinya. Dan sebenarnya mungkin secara tidak sadar gitu, kita tuh sebenarnya udah bisa menyeimbangkan itu ya antara karir dan keluarga. Jadi karena burnout itu tadi aja mungkin merasa kayaknya aku nggak bisa deh, harus milih salah satu, harus milih keluarga aja atau harus milih ini. Ternyata enggak gitu. Seiring berjalannya waktu bisa kok kita tetap kerja, keluarga juga tetap jalan gitu. Iya, karena kita semakin berjalan waktu, usia kita semakin nambah terus, pasti kedewasaan kita untuk berpikir dan memutuskan satu masalah tuh pasti lebih lebih bijak namanya gitu ya. Intinya kalau burnout ya istirahat sebentar aja. Iya, gitu. Nah, berarti kembali lagi. Berarti boleh ya sebenarnya. Kayak aku kayak 2-3 kali gitu ya. Merasa ingin menyerah di tengah jalan gitu. Padahal bukan. Tapi yang penting ini ketika kita udah
memilih berhenti, tapi kita masih tetap bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, Ya, ada orang kan udah jatuh ataupun dia udah berhenti, dia nggak mau bangun lagi. Nggak mau lagi, udah. Jadi gitu. sangat dependable sama semua orang yang padahal Iya. kita nggak bisa sepenuhnya bergantung kan. Kalau ini kan kita harus kayak jatuh nih kan. Iya. Terus, ayo dia nggak usah bantu, bisa berdiri sendiri. Tapi Iya. tunggu 5 menit. Iya. Gitu ya kan. Karena aku mau istirahat dulu Tunggu, sebenarnya, istirahat gitu dulu. kan. Nggak apa-apa, aku bisa berdiri lagi. Iya, benar. Gitu guys. Gitu. Jadi kita kayak memang nggak dituntut sih sebenarnya, tapi memang kitanya yang memilih. Iya, betul. Mau bekerja, mau bisa menyeimbangkan semua dan tetap berdiri tegak gitu Iya. kan. Akhirnya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya kan? Amin. Ya Allah, Amin, mudah-mudahan. mudah-mudahan, Tapi kan ya. memang kalau kita ngomongin lagi nih soal mental load tadi ya, kayaknya kita belum bahas deh. Mental loadnya orang bekerja dengan ibu rumah tangga kan beda-beda gitu ya. Tapi kita bisa ukur nggak sih lebih berat mana? Kalau aku sih bisa sih. Kalau lihat itu lebih mental ibu rumah tangga sih. Iya, Ya karena capek mungkin ya. rasain dua-dua kali ya. Karena kita Iya, kita ngerasain dua-dua ya. dan bukan kayak karena pekerjaannya kan freelance gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya kan bisa ketika kita jadi satu hari itu full banget Iya, jadi ibu rumah tangga, jadi bener-bener tahu kan rasanya di ibu rumah tangga. Ketika kita bekerja sambil jadi ibu rumah tangga juga kita tahu gimana rasanya. Jadi aku kalau bisa bilang yang paling berat tuh ketika kita bener-bener Jadi ibu rumah tangga ya. seutuhnya, Seutuhnya. itu berat banget kalau menurut aku. Itu bakal capek banget sih. Kayak aku kan saat ini karena baru juga ya, aku baru juga terus baru masuk fase sering rajin-rajinnya masak, sering rajin-rajinnya ini. Aku sekarang ini bisa ngerasain capeknya masak di rumah, maksudnya bener-bener full time rumah tangga dengan capeknya kerja itu beda banget rasa capeknya. Mungkin kalau di luar lebih capek pikiran, kalau di rumah tuh udah pikiran, fisik kayak gitu kan, terus juga banyak hal kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus saling respect aja sih. Lelahnya orang yang ibu rumah tangga para ibu yang bekerja dan para ibu yang di rumah tangga tuh respect capeknya tuh sebenarnya sama-sama aja, tapi beda di beberapa ini aja kali. Ya ada beberapa sisi lah ya gitu. Tapi respect juga sih sama ibu-ibu yang menikmati banget sebagai ibu rumah tangga. Jadi kan kalau yang menikmati banget tuh kita ngelihat kayak nggak ada capeknya kan, Iya, dia bener, kayak bener. ya nggak apa-apa gitu melayani semuanya, Iya. suami, anak, kondisi Itu yang di rumah. pure domestik banget Iya, pekerjaannya loh. Itu jangan-jangan juga karena ini ya, pola didik di keluarga mungkin ya. Ini beda yang misalnya dia di rumah tapi dia punya asisten semuanya Iya, dikerjain. beda-beda Beda. kan Ini dia yang memang dia sendiri. benar-benar mau ngerjain sendiri gitu. Anaknya datang dia mau dia yang jemput, dia yang kasih makan, rapi, rumahnya gitu kan, bersih, rapi, masih wangi. sangat tenang, Dia kayak juga gitu. masih cantik Iya, gitu ya. respect banget. Dan ada juga ini di sisi, kalau itu di sisi ibu rumah tangga, ada juga di sisi ibu pekerja. Yang aku punya teman yang dia bekerja, suaminya juga bekerja, dan rata-rata nih berdua ini seringnya keluar kota, gitu. Nah aku sempat nanya, itu anak gimana gitu kan? Terus mereka jawab, ya gede sendiri gitu. Tapi gimana ya, maksudnya gede sendiri, tapi aku ngelihat mereka juga ikut mendampingi gitu loh. Jadi ketika mereka ada di sini tuh memang kayak anaknya pengen naik sepeda, mereka ikut. Terus anaknya tuh pengen apa, misalnya main skateboard apa gitu-gitu, diladenin, diikutin gitu, didampingi. Pada tapi saat ketika quality time mereka betul-betul berkualitas mereka ya. betul-betul Jadi bondingnya tuh dapet Iya, ya. jadi walaupun orang tuanya tuh sering keluar kota, sebulan bisa berapa kali nih anak mungkin dititip sama nenek atau gimana gitu ya. Tapi hubungan kedua orang tua dan si anak ini juga bagus banget masih gitu. Makanya mungkin ketika me time itu quality time itu mereka benar-benar hadir mungkin ya. Hadir yang sepenuhnya hadir, bukan yang ngejagain dia main sendiri, enggak Iya, gitu. benar. Betul, Ya kan? betul. Berarti peran komunikasi dengan anak juga, anak benar-benar paham bagaimana kondisi orang tuanya harus Iya. sering kerja di luar. Dan si kayak anak gitu. ini kayaknya memang benar-benar memaklumi sekali pekerjaan orang tuanya, sehingga tidak ada komplain yang terdengar gitu loh. Biasa aja dia kayak ketika ibunya harus pergi, ayahnya juga harus pergi berbulan-bulan, dia juga fine gitu. Iya, aku cukup salut, aku punya temen yang Penasaran ya komunikasi seperti apa yang dibangun ya. komunikasi kayak apa sampai gitu kan. bisa mengerti itu ya gitu. Dan Apalagi mungkin anak-anak kan belum punya daya serap pemahaman yang kuat Kuat kayak kita kayak gitu, ya ha. kan, kayak kalau ngerti ya ngerti sebisanya dia aja gitu ya kan. Nah makanya
hebat sih, maksud aku juga respect dengan Salut. keluarga-keluarga yang bisa seperti dan itu bener pasangan banget. muda. Dan itu kayak jadi cita-cita kita ini ya, Iya. cita-cita kita semua gitu yang berkeluarga gitu kan, yang harmonis gitu, yang kelihatannya yang memang anaknya juga siap dengan berbagai kondisi orang tuanya. Iya, dan pinter gitu. gitu. Tuh kan Tapi pinter lagi juga, kan. gitu. Berarti kan gimana pola asuhnya? Apa kita undang? Mari kita undang Iya kan? ya, kita untuk hadirkan. kasih ilmu Iya, parenting ya ke kita ya. Info parenting yang luar Betul. biasa ini gitu ya. Ya, tapi maksudnya segitunya kita respect sih sama apapun kondisi dari kita-kita semua yang ada di sini, yang mungkin bekerja, yang mungkin ibu rumah tangga atau dua-duanya yang bekerja dan juga tetap menjalani peran sebagai ibu rumah tangga gitu. Kayaknya memang kita bilang berat sih, kayaknya berat, tapi kita udah di sini guys. Iya, Maksudnya kita punya jenjang masing-masing Iya, ya. Dia ngelewatin itu karirnya. semua. Jadi berat-berat yang Karir. kadang-kadang perempuan ini di bibir aja ya, kayak Iya, berat gitu. Tapi jalan-jalan terus Jalan gitu ya, terus. Nangis terus, tapi Iya. tetap bikin. Itulah gitu kan. kekuatannya perempuan ya, gitu ya. Iya. Sorry ya, kita nggak punya host laki-laki, jadi kita memuji diri kita Iya, sendiri. betul. Gitu. Apalagi karena kan kadang-kadang posisi laki-laki bukan ini ya. Hati-hati ya, di belakang hati-hati sana ya. tuh ada kayak 5 laki-laki Ini lagi di maksudnya bukan ngomongin hal negatifnya laki-laki. Ada laki-laki yang memang kepengen istrinya tuh benar-benar di rumah, nggak Iya. bekerja lagi di luar, gitu kan ada tuh ya. Ada. Yang kadang-kadang bikin perempuan, iya aku kan masih pengen kerja di luar juga, Iya, gitu iya. kan. Tapi akhirnya memilih untuk ya udah aku ikutin apa kata kamu Iya, gitu. iya, Karena iya, kan katanya perempuan harus ikutin apa kata suaminya, gitu kan. Karena laki-laki apa? Surganya istri. Koam di rumah ya. Asik. Tapi perlu kan seperti yang kita bilang tadi komunikasi, karena kita ini kan hidup bersama terus ya. Betul. Ada hal yang mungkin kita bikin gak nyaman, akhirnya bikin suasana itu jadi lebih Makin lebih nggak enak. gitu ya. bener. Jadi pahami gitu ketika istri sudah bekerja, kalau mau disuruh berhenti komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Berarti keseimbangan ini sebenarnya juga butuh peran suami ya? Iya, bener. Nggak, Iya. bukan kita sendiri yang Iya. seimbangkan. Karena kalau Egois kita, banget. kalau kita sendiri yang melawan dunia gitu ya, atau menyelamatkan dunia, kayaknya nggak akan sebaik itu ya. bener. Maksudnya Pahlawan bertopeng aja butuh dengan topeng ya. Iya Sebenarnya kan? mungkin bisa aja perempuan yang mungkin lebih dominan tapi hancur dunia, kayak lagu siapa itu? Lagu Changcuters ya? iya. Gitu. Oh, beda. Iya. Kayak gitu. Kita fans Maya Bungsu guys. Oke. Iya ya, jadi ternyata memang peran suami juga sangat Penting banget. dibutuhkan, juga sangat penting di situ, dan anak juga secara tidak langsung. Kalau kita memang udah punya anak ya berarti pengertian si anak, penerimaan Terhadap kita, dia gitu gitu. ya. Itu Jadi juga. itu kayaknya terkait ke pendidikan yang kita kasih gitu ya. Iya, Jadi iya. anak itu benar-benar tahu kondisi orang tuanya. Dan satu lagi sih keluarga ya, baik itu orang tua, Betul. ipar, adik kakak kita gitu. Iya, iya. Dia juga harus tahu koridor mana yang dia bisa masukin supaya tidak mengganggu keseimbangan Betul, keluarga betul. adik atau kakaknya gitu kan. Karena kadang kan ada yang itu memang di terlalu luar gitu ya. kontrol kita sih. Iya, di luar kontrol kita Oh, oh. soalnya. Karena aku juga melihat ada nih mungkin yang para suami mungkin ini jangan yang tersinggung ya yang nonton ya. Ayo, gitu. ada 5 lagi ya BTW. Ya di luar sana Suami-suami ya, di luar gitu. sana, Mungkin ya. tidak bisa membagi nih antara keluarganya sendiri dengan bagaimana istrinya kayak gitu kan. Kadang kan istri kan sudah di rumah sendiri kan punya aturan sendiri Ya. seperti itu. Bukan berarti dia egois, tapi inilah the best way yang dia buat supaya rumah ini baik-baik aja kayak gitu kan. Ya mungkin peran-peran suami juga bisa melihat jangan terlalu ini ya, bisa memilah-milah lah ya. Iya. Supaya komunikasi di antara suami dan istri itu bisa seimbang juga kayak gitu. Masalahnya memang kan kadang-kadang laki-laki ini bilang kita udah coba bangun komunikasi katanya gitu, tapi dia nggak memahami komunikasi perempuan itu sering kali. Kita buka kelas kok guys, sebenarnya kita bertiga buka kelas. Iya, untuk karena kebetulan kita kamu-kamu. perempuan semua. Iya, untuk kamu-kamu yang pengen belajar komunikasi wanita. Boleh ya. boleh. Jadi kalian bisa tahu arti enggaknya perempuan. benar. Karena enggaknya perempuan ada bisa 10 artinya. Ya, bisa iya, bisa enggak aja, bisa terserah, bisa enggak tahu. Iya, Bisa, betul. gitu ya. Bisa kamu maunya apa sih gitu ya. Pokoknya enggak itu juga artinya banyak. Jadi kalau mau memahami bahasa wanita boleh sama kita ya. Sama kita juga punya Jadi e-booknya. masalah komunikasi kokeluarga antara suami istri itu bisa diatasi ya, Betul. karena Iya. udah belajar sama kita. Benar. Jadi memang sebenarnya balik lagi kalau kita bahas komunikasi di keluarga, betapa itu juga mempengaruhi kondisi keseimbangan antara pekerjaan si perempuan yang bekerja ini, wanita yang bekerja, dan juga
sekaligus menjadi ibu rumah tangga Betul. gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang dikomunikasikan. Kalau enggak kan kita kayak mungkin si suami membatin sendiri kok nggak pulang-pulang atau misalnya kerja terus gitu, Iya, atau benar. si istrinya juga membatin kan aku capek tapi kok nggak di ngertiin. Apalagi gitu. tadi dikaitin sama keuangan gitu kan. Iya. Kalau nggak pernah dikomunikasikan ya gimana Iya. kita mau tahu gitu, gimana kita bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kan kayak masalah keuangan itu apalagi kalau sekarang masalah ekonomi kan masih ini banget kan. Harga emasnya masih tinggi Iya benar. gitu In kan. this economy Iya, kalau di instansi pemerintahan keuangan masih dibatasin juga Iya, karena ada iya. efisiensi kemarin gitu. Jadi itu kayaknya kalau kita nggak komunikasi dengan baik, kebutuhan rumah tangga itu kan dia sifatnya mutlak ya, Iya, harus jalan ada, terus, ada terus, harus iya. ada. Kalau nggak komunikasi ini uangnya nggak ada, tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu kan, itu jadi konflik gitu. Betul. Nah jadi Iya. maka perlu komunikasi. Nah kalau misalnya kita udah masalah di keuangannya, ya gimana caranya kita untuk bisa meningkatkan lagi keuangan kita supaya kita masih tetap bisa bertahan kan gitu ya. Betul. Karena Iya, itu bukan isu yang sensitif, tapi memang isu yang akan selalu dihadapi benar. kan. Kalau di keluarga itu kayaknya yang paling utama itu masalah keuangan. Keuangan Ya, sih. di samping masalah-masalah yang baper-baper yang lain gitu kan. Karena itu memang bener-bener kan ini. dengan perempuan yang bekerja ini walaupun dia punya penghasilan sendiri, balik lagi kayak kita bilang kan ada tipe-tipe yang ya itu untuk dia sendiri, Iya. untuk kebutuhan dan keinginannya sendiri gitu, atau memang itu juga ikut membantu perekonomian keluarga justru. Tapi aku yakin kalau perempuan malah dengan sukarela Iya. ya, Iya. uangnya itu Betul. kepake nggak masalah gitu Iya, ya. iya, betul. Bener Iya sih. banget kan. Akan dengan sukarela membantu suami yang mungkin dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik aja secara ekonomi gitu kan. Kayak Bahkan ketika sukarela kondisi aja. baik-baik aja pun tetap ikut Iya, berkontribusi iya, bagi bener si perempuan banget. ini ngasih biasanya. kado kek, beliin Iya, sesuatu betul. Atau kayak untuk gitu di kan. rumah dia pengen ada bunga, dia beli Iya, sendiri, iya, nggak iya, harus iya, tunggu iya. dulu sama suami mau beli bunga, mana duit, nggak gitu Iya, kan. benar, Jadi benar. kayak memang itu kayak nggak ada beban apa sih namanya ya, ini kan uang aku nggak boleh untuk kebutuhan rumah tangga. Iya, Nggak. iya, Kalau ada. perempuan tuh kayaknya nggak gitu Benar, ya. betul. Jadi sebenarnya fine-fine aja ya mungkin di era saat ini ketika perempuan-perempuan itu bekerja dan juga tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Asal kan itu tadi seimbang gitu. Terus juga tidak terganggu lah ya. Masing-masing peran ini tidak mengganggu peran lainnya gitu. Karena kan memang balik lagi kalau kita mau ngelihat kondisi-kondisi tertentu, peran sebagai ibu rumah tangga bisa kadang-kadang mengganggu sedikit perannya sebagai pekerja mungkin ya kan, kondisi-kondisi tertentu di rumah tangga, entah itu konflik mungkin, entah itu kondisi anak atau suami iya, atau orang betul. tua gitu yang membuat dia agak menjadi tidak maksimal di pekerjaannya Iya. dan sebaliknya gitu, ada kondisi-kondisi di pekerjaannya sebagai dia wanita pekerja yang mengganggu perannya di rumah tangga, gitu. benar-benar. Banyak kan hal-hal Banyak, yang kayak gitu banyak. terjadi Kadang gitu. tuh mungkin bahasa korporatnya kebawa di rumah gitu ya. Misalnya ketemu, hai Pak, kayak gitu kan. Ya, Boleh nggak ya hai. aku jump in ke Iya. topik ini? Iya, Terus orang iya. bawa tuh. Iya, benar. Boleh nggak ya Mama jump in ke pembahasan ini sama anak-anak gitu? Iya, Kebawa boleh nggak gitu Mama ya. jump in tentang kalian tuh taruh sendal bisa nggak jangan berantakan gitu kan, Bahasa gitu. korporatnya ke bawah. Iya, Jadi ke bawah gitu. bahasa-bahasanya. Itu kayaknya Karena harus kan bener-bener. Ini kan sekarang bola panasnya di kamu kan. Tim dirimu gimana? Ketemu dengan tim diriku gitu. Hanupis kakak. Atau nun pisan. Itu bahasa korporat banget memang yang kadang-kadang kebawa ke rumah yang kayak ada apa Anaknya ini? bingung. Iya, betul. Mama kenapa gitu. Jadi hal yang kayak gitu yang mungkin dihindari tapi juga di manage dengan baik Betul. gitu. Kalau Betul. memang Manajemen waktunya tuh penting banget lah gitu. Tapi aku jadi kayak merasa bersyukur sendiri sih ketika memilih resign kemarin dan akhirnya memilih pekerjaan yang kita sukai juga gitu, dan kita bisa atur ya kan waktunya. Ketika ini udah banyak banget kayaknya udah terlalu sibuk deh. Iya, Nah kita iya, bisa iya. cut sendiri kan. Betul, Akhirnya aku harus betul. milih keluarga, sayang anak-anak ini udah berapa lama nggak dikelonin sama ibunya misalnya gitu. Jadi kita kayak bisa lebih ngatur sendiri kan ya. Jadi kayak ada rasa syukur sendiri gitu ketimbang kita ketika Kerja harus full time kerja gitu full ya. time yang memang merengut waktu dari pagi sampai sore dan malam tuh udah yakin banget anak-anak juga capek. Iya. Kita nggak akan ada ada komunikasi Iya, lagi. nggak ada bonding, kita quality akan time. pecah gitu kan. Dan tentunya kalau misalnya mungkin ya menurut kita dengan gaya bekerja seperti kita ini ya yang tidak full time tapi masih ada kegiatan, masih ada sempat, itu lebih passionate kali ya. Iya. Karena kita dengan keadaan yang tenang juga. Betul. gitu. Walaupun kadang-kadang ada waktunya nggak
bukan cuman sefleksibel itu, bahkan merenggut waktu 1, 2, 3 hari kita nggak akan ketemu keluarga gitu kan. Tapi nggak selalu nggak gitu selalu kan. tapi tuh kayak misalnya jadi kayak ini juga sih, jadi momen-momen pembelajaran juga untuk anak kita. Oh, nanti akan ada masa mama tuh harus kerja di luar, harus jauh 3 hari, kamu harus lebih mandiri kan. Itu kayak jadi momen kasih ini juga kan ya, pendidikan hidup ya untuk anak ya, itulah namanya. Jadi seru juga sih kayaknya ya. Jadi sebenarnya ini bukan tentang harus menjadi spesial atau ideal ya, tapi bagaimana setiap perempuan mampu menjalani peran itu masing-masing dengan bahagia, dengan senyum, tanpa perangap-perengut. Walaupun sekali-sekali kita perempuan emang perangap-perengut sih. Gak mungkin tanpa ya, gak mungkin tanpa. Gak bisa gitu, karena kita memang sudah diciptakan dengan tekstur yang berbeda. Iya, apalagi muka-muka yang sering kena fitnah kayak muka-muka aku gitu kan. Jadi kayak misalnya udah makan belum? Pasti mukanya tuh Perungut gitu ya. gitu kan. Jadi kayak ya mohon dimaklumi, mohon dipahami juga gitu, karena memang kondisinya sudah seperti itu. Iya, itu isu internasional kok para bapak-bapak. Tapi parahnya lagi kadang-kadang perempuan ini meskipun dengan kondisi berat banget dengan berbagai macam permasalahan, tapi dia bisa konsisten menciptakan mukanya yang nggak perungut-perungut tadi. Itu Ida. Itu Bukan saya. lagi. Nggak akan ada yang tahu kalau aku lagi ada masalah besar. Itu benar. Ini Itu benar. pintar sekali ini. Itu benar. Aku pernah satu hari waktu itu ketemu, aku udah aku curhat sama Kak Ida gitu dengan Kak Ida. Ida kayak iya sama, aku juga sebenarnya lagi ngalamin ini. Dan tuh muka dia santai aja tanpa ekspresi kayak lagi susah gitu. Itu dia. Ini manusia apa bukan ya? Aku kayak ragu banget. Jadi kayak gitu. oh ternyata gitu kan. Terus langsung merasa ciut kayak Itu ilmu loh, itu ilmunya perempuan itu. Iya, itu ternyata masalah dia lebih besar. Kenapa aku yang lebih heboh? Iya, kita harus belajar banyak. Iya. Ayo kita nanti bikin kelas khusus ya. Boleh lah ya, kayaknya kelas kita. boleh deh bikin kelas-kelas dari sekarang gitu ya, menuju muka tanpa perengat-perengut 2026. 2026 Karena ya. kalau 2025 udah nggak mungkin lagi. Udah mau habis ya. Udah mau habis ya. Yang pasti tapi guys mungkin bisa lagi-lagi kita ambil pelajaran bahwa kita tetap bisa menjalani 2 peran sekaligus gitu, asal ada dukungan dari keluarga, suami, anak, keluarga gitu. Dan harus Itu dikomunikasi yang paling terus, inti itu. Paling inti. Yang nggak dapat dukungan, Kamu harus sabar. Siapa yang